Isaac in UNAN. Okay. Masa tuh 600 lebih yang daftar. Jadi Tapi yang diterima jadi anggota aktif ada berapa tuh? 40. Dia mendukung Sustainable Development Goals itu tadi. SMA juga boleh. Oke, boleh. Iya, boleh. SMA kelas 12 ya biasanya Kak. Nanti kita akan mendatangkan bule-bule orang asing yang dari luar gitu ke Padang. Biru Bincang Seru episode pertama bareng gue TJ Molly, dan tentunya kita kedatangan bintang tamu komunitas yang sangat luar biasa. Tapi sebelum kita bincang-bincang seru dulu, kita bakalan kenalan dulu sama bintang tamunya kali ini. Ada siapa nih? Kita kenalan dulu. Hai. Halo Kak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, baik. Hatinya baik? Insya Allah. Liburannya menyenangkan? Belum terasa liburan sih kalau aku. Aku sih sudah. Oke, aduh, kenapa belum terasa liburan? Karena kalau aku ujiannya belum selesai, jadi semangat. masih terbebani gitu. Oke, semangat ya untuk tugas-tugas yang belum terselesaikan. Mohon doanya semuanya. Semoga terselesaikan. Oke, kita udah ngomong-ngomong aja, kita kenalan dulu dari yang pakai jilbab coklat. Aduh. Aku ya. Agak bingung ya siapa yang pakai jilbab coklat. Oke, perkenalkan nama aku Salsabila Priscilia, biasa dipanggil Cecil. Cecil. Iya betul. Aku dari angkatan 21 jurusan hukum. Oke, Cecil. Aku lagi Kak. Oke, lanjut. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Olivia Berliana Priliani, biasa dipanggil Olip. Saat ini aku duduk di bangku semester 4 OTW 5 Ilmu Komunikasi UNAN angkatan 2021. Oke, 2021 ya? Iya. Oke, Masya Allah, masih jurusan yang sangat masih maba-maba lah ya. Iya, maba. Pertengahan ya. Udah hampir terasa panas. Oke. Cecil sama Olive ini ada di komunitas apa nih? Isaac in UNAN. Oke, Iya, betul Isaac banget. in UNAN. Mungkin people banyak yang belum tahu Isaac in UNAN itu apa. Jelasin dulu dong, Isaac in UNAN itu apa dan sejarahnya deh. Oke, halo teman-teman semuanya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu juga Isaac itu apa, dan mungkin yang belum tahu itu aku bakal ngasih tahu gitu. Isaac itu adalah organisasi kepemudaan internasional. Mungkin kalau teman-teman yang tahu Isaac mungkin pikirnya langsung ke bahasa Inggris gitu kan. Bener banget. Iya, organisasi bahasa Inggris, Kayak padahal gitu. ternyata tuh lebih dari itu Kak, Oke. gitu. Jadi Isaac itu menyediakan wadah untuk pengembangan kepemimpinan para pemuda yang ada di seluruh dunia gitu. Seluruh dunia ya, Iya, nggak betul. Indonesia aja. Jadi kalau dibicara sejarahnya itu sebenarnya dari tahun itu ya, Lip 1948 itu setelah Perang Dunia II gitu Kak. Oke, setelah Iya, Perang Dunia betul. II. Benar. Jadi udah lama banget ya. Udah lama banget sebelum kita lahir malah. Sebelum lahir. Tapi kita tuh percaya gitu, skill leadership atau kepemimpinan itu bakal menciptakan perdamaian dunia gitu. Itulah terbentuknya Isaac gitu ya guys. Terbentuknya setelah Perang Dunia Iya, Perang dan Dunia, betul. Tujuannya itu leadership itu bisa menciptakan perdamaian dunia. Betul. Oke, keren banget. Terus gimana sih Isaac ini bisa terbentuk? Karena setelah ada sebelumnya gitu, bagaimana terbentuknya? Oke, jadi untuk gimana sih bisa kebentuk gitu ya Kak? Dulu kan waktu zaman Perang Dunia Kedua tuh pastinya orang-orang bingung ya Kak, mereka tuh mau ngapain? Iya, benar. Betul. Terus juga di mana-mana tuh kayaknya kayak rusuh gitu ya. Jadi rusuh ya? beberapa orang-orang yang memang punya inisiatif itu akhirnya berusaha lah nih untuk membangun sebuah organisasi yang fokusnya itu ke bidang kepemimpinan anak muda melalui berbagai program-program yang pastinya udah mereka rencanakan. Nah, kepemimpinannya itu harapannya nggak cuma untuk bisa memimpin orang-orang di sekitar mereka, tapi juga untuk bisa memimpin diri mereka sendiri gitu. Iya. Jadi semuanya dimulai dari Diri kita sendiri. Betul. Memimpin Untuk orang lain belum, diri sendiri aja belum gitu. Apalagi orang lain. Ke orang lain gitu kan. Terus untuk Isaac UNAN sendiri itu mulai terbentuknya pada tanggal 27 Juli tahun 1993. Jadi waktu itu memang Isaac UNAN ini adalah salah satu Isaac yang paling tua di luar Pulau Jawa gitu Kak ya. Jadi kalau di Sumatera itu kan ada 4, salah satunya itu di UNAN gitu. Dan untuk gimana sih ceritanya kok bisa ya Isaac UNAN ini terbentuk. Gitu ya, Kak. Jadi memang ada dulu itu sekitar 8 orang udah uni luar biasa yang inisiatif untuk pergi mengajukan Isaac ini ke Isaac Indonesia supaya di UNAN ini adalah yang namanya Isaac gitu. Karena memang ya belum ada kan organisasi yang waktu itu fokusnya memang ke bidang kepemimpinan yang memang fokus dan secara profesional banget gitu mengembangkan kepemimpinan yang ada
di anak muda Kota Padang, Sumatera Barat gitu khususnya Kak. Jadi mereka berusahalah kemudian diadakan rapat di Gelanggang Kuningan hingga akhirnya mereka bisa untuk membentuk AISEK Unan. Oke. Gitu. Ada 8 orang pemuda tadi ya. Iya. Kalau nggak ada inisiatif dari 8 orang, kayaknya AISEK Unan nggak bakalan Iya, ada. betul. ada. Thank you Dauni. Aduh. Oke, karena kita udah bahas panjang lebar tentang AISEK itu apa dan sejarah terbentuknya, terus program kerjanya atau kegiatan AISEK Unan itu apa aja sih? Oke, so untuk program atau kegiatan AISEK Unan itu Kak ada Global Talent, Global Teacher, terus juga ada AISEK Future Leaders, terus ada Local Project, ada juga Impact Circle dan juga Youth Today. Nah untuk penjelasannya mungkin secara singkatnya aja gitu ya. Ada Global Talent itu adalah pengalaman magang buat teman-teman pemuda yang ingin mengembangkan profesional kerjanya itu dalam lingkup global. Nah juga ada Global Teacher itu pengalaman kemampuan mengajar di lingkungan di luar negeri juga gitu ya. Oh, di luar negeri juga. Di luar negeri juga yang global itu dalam Dunia lingkungan ya? global lah gitu ya di dunia. Terus selanjutnya ada juga AISEK Future Leaders. Itu program untuk pengembangan diri sendiri sebenarnya itu selama 3 bulan tapi itu secara hybrid sekarang gitu kan. Nah kalau untuk selanjutnya itu ada Local Project, mungkin sekarang juga lagi ada running Local Project yaitu Youth Face. Nah itu Local Project adalah berbasis ke SDGs gitu, Sustainable Development Goals gitu. Itu selama 1 bulan. Nah selanjutnya ada Impact Circle, yaitu Impact ya guys. Jadi Impact ini webinar gratis. Webinar gratis dan juga itu dilakukan setelah adanya Local Project gitu. Karena Impact jadi apa yang telah dibahas dan apa juga yang telah dirancang di Local Project itulah yang akan dipresentasikan gitu. Nah selanjutnya ada Youth Today. Youth Today ini sama juga dengan Impact Circle, itu webinar gratis. Tapi Youth Today ini webinar gratisnya itu lebih kayak ke menunjang karir gitu. Seperti yang kemarin yang sudah kita lakukan juga di bulan, kalau nggak salah itu bulan Mei ya. Di bulan Mei itu kita membedah CV dan juga ada focus group discussion. Jadi mungkin itu program yang ada di AISEK. Banyak banget ya, dari magang, ngajar, dunia, impact dan local project tadi juga ya. Nah, terus berapa banyak sih mahasiswa yang ikut tergabung di AISEK Unan ini? Mahasiswa yang ikut tergabung berarti member AISEK. Oke, kalau untuk member aktif di term kali ini tuh ada 80 lebih. Kalau peserta-pesertanya yang ikut dari maksimalnya dari berapa? Kebanyakan berapa gitu? Dari kegiatan tadi. Kalau dari AISEK Indonesia sendiri itu sejak tahun 2020 itu sudah berhasil menggait partisipan sebanyak 20.000 lebih Kak. Dari 20.000 lebih ya. Jadi siapa yang nggak mau ya? Mau dunia ngajar ke dunia seluruh dunia gitu ya. Negeri dan juga. Udah ada wadahnya nih di AISEK. Betul. Silahkan berlomba-lomba masuk AISEK. Dan untuk AISEK Unan sendiri itu alhamdulillahnya sejak tahun 2020 itu memang sejak pasca pandemi itu kita sudah berhasil mengajak sebanyak 2.000 lebih partisipan di setiap total project yang sudah kita langsungkan. Setelah COVID ya? Iya, dari pasca pandemi. Keren banget, 20.000 lebih gitu. Oke, kita masuk tadi ada namanya itu local project. Kalau local project itu apa sih? Yang secara umumnya deh. Kalau untuk secara umumnya Local Project itu kita ada menyediakan wadah buat teman-teman pemuda yang dilakukan selama 1 bulan. Nantinya itu akan berbasis ke Sustainable Development Goals. Untuk saat ini tuh juga lagi running dan berfokus ke SDGs nomor 8. Ya, jadi secara sederhananya memang Local Project ini adalah salah satu program inisiatif AISEK Indonesia pasca pandemi. Pasca pandemi ya. Yang mana program ini itu difokuskan untuk mengembangkan kepemimpinan anak muda melalui program volunteer yang latar belakang itu melalui pembangunan berkelanjutan atau SDGs itu tadi. Jadi SDGs ini mungkin masih banyak yang kurang apa tuh SDGs? Jadi kalau SDGs ini dia itu termasuk salah satu cita-cita dunia yang dibentuk oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa itu tadi gitu. Jadi AISEK ini juga berusaha untuk membantu PBB, membantu pemerintah Indonesia pastinya, dan juga membantu anak Indonesia untuk bisa
menjadi salah satu generasi unggul lah gitu, yang Iya. bisa berperan aktif dari aktivitas kecil-kecilan untuk membentuk perubahan yang besar ke depannya. Itulah namanya membangun bangsa ya. Iya, Oke. betul. Ngapain lagi libur ini? Lebih baik ikut AIESEC, volunteer Iya, betul. tadi. Setuju. Produktif. Duduk daripada tidur. Lebih baik untuk lingkungan dan diri sendiri juga Iya, gitu ya. setuju. Oke. Terus tujuan dari local project itu apa? Kalau untuk Tujuan. tujuannya, selain memang kita pengen untuk membantu negara Indonesia ya, khususnya Iya. sebagai negara berkembang untuk bisa lebih aware, lebih bisa nih membangun aktivitas kecil untuk kita mendukung cita-cita dunia ini tadi. Kita juga tujuannya balik lagi karena AIESEC itu adalah organisasi kepemimpinan Oke. untuk anak muda. Kita berusaha di sini untuk bisa menumbuhkan sikap leadership untuk anak muda itu sendiri, untuk ke diri dia sendiri dan juga untuk lingkungan sekitarnya gitu. Dan ya melalui berbagai program AIESEC dan juga pengalaman yang mereka punya, kita berharap mereka punya kesempatan atau peluang karir yang lebih besar lagi nanti ke depannya gitu, Pak. Karena dari mahasiswa udah banyak belajar dari AIESEC ini ya, udah diajarin banyak banget, terutama di local project tadi Iya, gitu. setuju. Jadi nggak kaget tuh mau masuk dunia kerja. Iya, betul. Benar banget. Terus apa yang membuat local project ini kayaknya beda atau programnya itu beda dari yang lain? Dari AIESEC di AIESEC lainnya gitu. Oke, kalau untuk yang bikin local project ini beda dari program-program volunteer yang lainnya ya, karena udah banyak banget ya Kak sekarang program-program volunteer ini gitu, pastinya ada yang mengajar, apa segala iya. macam gitu kan. Tapi satu sih yang membedakan local project ini dengan program volunteer yang lain yaitu adalah dia mendukung sustainable development goals itu Iya. tadi gitu. Oke. Jadi masih jarang banget, masih awam banget ada program volunteer yang memang tujuannya itu atau latar belakangnya itu adalah Guys. dari pembangunan berkelanjutan dari PBB ini tadi gitu. Jadi dari sinilah kita berusaha untuk mengajak anak-anak muda khususnya yang ada di Sumatera Barat atau Kota Padang itu sendiri untuk bisa lebih kenal, lebih aware lah gitu sama SDGs itu tadi. Oke, itulah bedanya ya volunteer di AIESEC sama di tempat lainnya gitu. Berkelanjutan tuh kegiatannya. Oke, nah terus apa aja sih dampak yang telah dibuat dari local project ini? Apa aja tuh Cil Udah capek ya Oli ngomong dari tadi. Oke, kalau untuk dampaknya itu mungkin karena saat project itu kita ada juga survei-survei Oke. gitu Kak. Nah, jadi banyak nih pemuda yang ikut local project kemarin yang banyak yang ngisi surveinya itu yang dari introvert yang lagi pendiam, nggak Oke. pernah ngomong gitu kan, takut, nggak berani. Jadi setelah mengikuti local project itu teman-teman lebih percaya diri lagi dan juga nggak malu-malu untuk menyuarakan pendapatnya. Mungkin itu sedikit dampaknya ya. Iya, jadi selain memang kebanyakan memang Kak yang ikut program-program AIESEC ini mereka yang merasa kalau oh mereka nih apa nih harus Takut-takut, banyak insecure apa gitu ya, ya. berkomunikasi Iya, lah gitu sama betul. masyarakat, tapi mereka tuh masih takut, tapi mereka ada kemauan gitu Kak. Dan dia nggak tahu wadahnya di mana Iya, terus gabung di AIESEC jadi gitu. kebanyakan mereka akhirnya gabung gitu. Karena dari kita sendiri memang sebelum kita ngadain project itu biasanya kita melakukan analisa partisipan gitu Kak. Oke, Jadi kita tahu analisa partisipan. ekspektasi partisipan ini seperti ini, tujuan dia untuk gabung project ini tuh kayak gini gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan kebutuhan dan keinginannya partisipan itu sendiri gitu. Oke. Sebagian dari teman-teman yang emang udah ikut programnya AIESEC, mungkin kalau dari teman-teman AIESEC Unan ya, itu alhamdulillah ada yang berhasil gabung ke jadi aktif membernya AIESEC, terus juga punya peluang-peluang yang lebih besar lah gitu karena mereka punya sertifikat yang backgroundnya itu dari salah satu program AIESEC. Oke. Tadi katanya udah bisa kan itu gabungnya banyak tuh. Iya. Terus yang ikut gabung jadi anggota aktifnya itu gimana tuh caranya? Untuk itu ada join AIESEC, program join AIESEC. Oke. Nah itu semacam open recruitment untuk masuk menjadi member AIESEC. Itu ada beberapa tahap seleksi. Yang pertama itu berkas ya, Oke, administrasi gitu. Terus yang kedua itu nanti ada focus group discussion. Oke. Focus group discussion ini juga diselingi dengan Youth Today, Youth Youth Today Today. tadi. Nah selanjutnya itu ada interview dan juga ada screening gitu. Semacam komunitas lainnya, cuman ini lebih lama kali Lebih lama tahapannya. karena Lebih panjang. iya, tahunnya Udah lebih panjang panjang ya. dan tahun kemarin itu ada kalau nggak salah tuh 600 lebih yang daftar. Jadi Tapi yang diterima jadi anggota aktif ada berapa tuh? 40. 40. Oke. Gitu, dari 600 600 gitu. Oke, sangat banyak peminatnya ya AIESEC ini nanti. Alhamdulillah.
Oke, terus tadi kan banyak banget tuh dibahas tadi local project itu berfokus ke SDGs. Iya. Terus kenapa sih menggait harus berfokus ke SDGs tadi? Fokus ke SDGs tadi karena pembangunan berkelanjutan. Terus kenapa sih intinya kenapa? Kenapa harus SDGs? Kalau misalnya ditanya kenapa ya Iya. Kak, jujur aku juga bingung gitu ya kenapa gitu. Yang dari sepengetahuan kita gitu. Iya. Jadi masih banyak banget anak muda tuh yang nggak tahu tentang pembangunan berkelanjutan. Iya. Masih banyak yang nggak tahu tentang SDGs gitu kan. Jadi salah satu tujuannya itu adalah supaya anak muda ini ya lebih aware sama Iya. SDGs itu tadi, karena ketika kita melakukan istilahnya bincang-bincang ya Kak dengan alumni, ternyata ada banyak banget kesempatan kerja di luar sana yang juga berbasis SDGs gitu. Oke. Jadi ada banyak program-program pemerintah, ada banyak program-program dari beberapa startup Sektor. kampus ya, yang memang dia itu fokusnya ke situ, dia tuh Oke. nggak lari tujuannya Dengan dari SDGs SDGs. gitu. Jadi karena kita juga pengennya para partisipan yang ikut nanti juga punya peluang karir yang lebih baik ke depannya, jadi kita berusaha lah gitu untuk membangun kesadaran lah gitu, supaya mereka bisa berkontribusi juga secara kecil-kecilan mungkin melalui program ini. Makanya latar belakangilah local project ini dengan pembangunan SDGs. berkelanjutan atau SDGs itu tadi gitu. Kurang Jadi lebih istilahnya kayak di mahasiswa biar bisa paham SDGs itu gimana Iya. dan Iya, setuju. cara mencapai tujuannya itu gimana. gitu. Dan jadi waktu kerja nggak bingung tuh SDGs itu apa Iya, gitu ya. setuju juga. Karena banyak banget peluangnya ya di kerja di luar sana atau startup di luar sana Iya, gitu ya. Iya. Balik lagi ya Kak, tujuan ISEC kan untuk menciptakan Perdamaian dunia. Perdamaian Sedangkan SDGs ini atau pembangunan berkelanjutan ini munculnya kan dari permasalahan-permasalahan yang ada di dunia, misalnya kayak betul. iklim, pendidikan yang tidak merata dan lain semacamnya. Jadi harapan kita anak muda yang tergabung dalam proyek kita itu bisa berkontribusi untuk permasalahan-permasalahan ini. Oke, luar biasa. Berkontribusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Jadi kita adalah ya langkah kecilnya Iya, sebagai betul. mahasiswa yang katanya mahasiswa itu adalah agen perubahan. Iya, agen perubahan. Agen of change ya. Jadi oke, next berarti kita bahas tadi ada juga bahas local project itu diadakan oleh ISEC in Unan mengambil SDGs nomor 8. Apa itu SDGs nomor 8? Oke. Silakan. Berhubung aku ketua pelaksananya Oke. ya Kak. Jadi kalau untuk local project ini dia mengangkat isu atau SDGs nomor 8 tentang pertumbuhan ekonomi dan juga pekerjaan yang layak gitu. Kalau misalnya ditanya kenapa ya ngambil SDGs nomor 8, jadi karena kita kan kemarin sempat dengar isu resesi ya Kak. Oke, iya benar. Isu resesi Iya. pasca pandemi juga banyak orang-orang yang langsung berubah jadi inovatif, langsung Benar banget. adaptif sama keadaan ekonomi di Iya, Indonesia benar. ya Kak. Dan ternyata setelah kita melakukan survei, Kota Padang ini termasuk salah satu kota yang banyak UMKM-nya gitu. Oke. Ada banyak UMKM-nya yang mana UMKM ini pastinya mereka ciptakan sebagai bentuk adaptif supaya mereka bisa nih untuk bertahan lah gitu istilahnya dari pasca pandemi ini tadi gitu. Jadi kita bingung gitu kan ya Kak, ini semakin banyak yang UMKM itu sebenarnya lebih bagus atau sebaliknya iya, gitu ya. Kita akan menambahkan masalah lagi Betul, gitu. betul banget Kak. Jadi makanya kita hadir di sini supaya UMKM yang ada di Kota Padang itu juga bisa lebih terlestarikan lah gitu istilahnya Kak, supaya mereka juga bisa dapetin income yang jauh lebih baik melalui bantuan program kita ini tadi, dan partisipannya itu juga lebih aware sama keadaan ekonomi di Kota Padang ataupun di Indonesia gitu. Oke, keren banget. Jadi bantu dari pertumbuhan ekonominya lewat UMKM ya, karena setuju. tentunya di Padang ini kayak banyak banget UMKM di Kota Padang, karena kan Padang juga kota wisata gitu Iya, ya. bener banget Kak. Oke, bisa tuh bantuan dari mahasiswa-mahasiswa yang ikut ISEC ini, yang ikut local project ini. Nah, terus apa sih tema dari local project di ISEC in Unan kali ini? Temanya apa Cil? Youth Fest. Ya, jadi untuk temanya itu kita mengangkat tema Youth Fest namanya. Youth Jadi Fest. local project 3.0 Youth Fest gitu. Kenapa Oh, namanya Youth Youth Fest. Fest? Karena memang karena youth ya, dari anak Pemuda. muda. Festnya itu memang karena kita rencananya nanti di akhir acara kita bakal ngadain bazar. Oh, iya. Jadi kayak fest gitu ya Kak, Di kayak festival gitu kan. Festival. Ya, jadi kita berharapnya kita bisa ngadain bazar untuk ya membantu UMKM lah UMKM, untuk bisa iya. dapetin income yang jauh lebih baik gitu. Oke, keren banget ya. Local project dengan temanya Youth Fest. Youth Iya. Fest. Oke, anak muda dan akhirnya ada festival tuh. Mari ditunggu. Itu local projectnya udah mulai atau
Sudah mulai. Itu tanggal berapa mulainya? Dari tanggal 3 Juli sampai 31 Juli. Oke, dari tanggal 3 Juli berarti Iya. baru berapa minggu ya? Iya, berapa hari? Beberapa hari. Beberapa 4 hari yang lalu. Kegiatannya itu ada online atau offline atau cuman offline aja? Kegiatannya Itu kita hybrid. hybrid ya. Hybrid, Kita hybrid oke. 2 minggu online dan juga 2 minggu terakhir di bulan Juli nanti itu kita offline. Oke. Kalau online apa tuh kegiatannya? Kalau untuk yang online sendiri itu Kak, kita ibaratnya kan partisipan ini sebelum mereka terjun ke lapangan eksekusi gitu, mereka harus dibekali oleh materi ya Kak. Oke. Gitu. Jadi selama 2 minggu pertama itu nantinya mereka bakalan dikasih materi, diberikan bimbingan oleh speaker-speaker yang emang udah berpengalaman di bidangnya, dibantu oleh dari OSI ya. Kalau kita bilangnya di ISEC panitia itu OSI, OSI, Organizing oke. Committee. Iya. Jadi mereka nanti waktu turun ke lapangan execution itu mereka udah nggak kaget lagi lah Oke. gitu, karena mereka udah punya bekal nih Bekal. dari program-program pas online ini tadi gitu. Baru offline tadi yang bazar-bazar tadi, Iya, yang bazar. bantu UMKM tadi. Itu di UNAN nantinya. Oke, di Unan ya? Insya Allah. Rencananya ya kalau misalnya nggak di UNAN ya di GOR nih Kak. Ada. Iya. Mari kita tunggu ya. Nanti kan. Nantikan. Oke. Terus ada nggak sih sebutan untuk peserta dari ISEC ini atau di local project ini? Biasanya kita nyebutnya UTIS. Jadi kita punya 3 Yutis. sebutan sih Oke, sebenarnya. apa Kalau itu? UTIS ini dia memang dari nama panitianya kita tuh UTIS, Oke. punya artinya lah gitu pokoknya Oke. ada artinya. Terus kalau nama seneng-senengnya bahasa gaulnya nama jametnya ya. Aduh, nama jamet. Jametnya itu Poyo. Jadi kita Oh, sering Poyo. bilang kayak Poyo-poyo semuanya kita kesini ya. Gitu. Poyo. Nama kerennya itu UTIS. Yuti. Nama akrabnya Poyo. Poyo. Oke, Poyo ya. Aduh, agak Oke, Yutis dan Poyo untuk nama peserta yang ikut. Kayak bakalan seru banget kegiatan dari local project kali ini. Iya. Mari kita tunggu. Itu kita bisa lihatnya ada nggak sih di Instagramnya atau Iya. kegiatan perharinya? Ada. Jadi setiap kita melakukan kegiatan kita selalu live report di ISEC. ISEC in UNAN. ISEC in Unan. Semua kegiatannya itu tercakup di ISEC in ISEC UNAN. Oke. Buat mungkin banyak mahasiswa yang kayaknya masih takut untuk daftar, Iya. boleh tuh di stalking dulu Instagram ISEC Betul, Inunannya, betul. kegiatan lokal projectnya kayak gimana, Ngapain boleh aja gitu. boleh dilihat dulu Instagram. Jangan lupa follow juga. Betul, jangan lupa follow ISEC in UNAN. Oke. Terus apa aja sih kegiatan yang akan dilakukan selama local project ini berlangsung? Oke. Yang tadi online dan offline itu? Iya, itu. Jadi ya ada welcoming party ya Kak, Oke. seperti biasa menyambut partisipan secara resmi Resmi. gitu. Itu juga udah kita laksanakan ya di tanggal 3 Juli kemarin. Itu secara online. online karena memang minggu pertama, minggu kedua itu kita usahakan kita adakannya secara online gitu Kak. Oke. Terus selain itu ya memang ada workshop nantinya. Workshop ini juga diselenggarakan secara online yang mana kita juga mengundang nih narasumber-narasumber yang emang udah berpengalaman di bidangnya untuk memberikan materi seputar SDGs nomor 8 ini nomor tadi kepada para partisipan begitu. Dan itu juga kemarin udah ada satu workshop di hari apa itu lupa sih, pokoknya di minggu ini ya, di Iya, minggu ini beberapa kemarin, hari yang lalu. beberapa hari yang lalu gitu. Dan kemarin kita sempat ngadain pertemuan juga secara offline gitu kan, karena kalau misalnya bener-bener kita nunggu yang ketemu secara offline mendadak itu tadi takutnya agak mendadak gitu ya Kak, karena kita juga pengennya membangun kedekatan nih sama partisipan supaya nanti kita ketika mau execution itu udah nggak ada yang canggung, kita udah saling kenal satu sama lain, Udah akrab lah ya Iya, istilahnya. akrab, udah bisa, Bonding. udah bonding, Oke. udah bisa saling menyesuaikan kebutuhan dan kenyamanannya lah gitu. Ya udah Bondang banyak banget. banget ya kegiatannya dan Iya. sepertinya sangat seru gitu. Iya dong. Oke. Oh Terus iya, Kak, sorry banget. Kita 2 minggu yang offline ya, Kak. Oke, Yang online. online. Ya, Kak. Kalau yang offline Offline-nya? itu nanti bakal ada UMKM visit, bakalan ada bazar dan juga bisnis Canva nantinya. Jadi partisipannya itu juga bakalan kita ajak untuk coba bangun bisnis kecil-kecilan Iya, lah oke. gitu melalui program ini. Gitu. berarti yang online tadi ada welcoming party dan apa tadi yang Workshop, workshop. ya, ada workshop. Offline tadi kita yang bantu UMKM tadi. Iya, ya. betul. Oke. Nah, terus siapa aja sih yang bisa daftar di local project ini? Mahasiswa aja kah atau boleh tuh siswa-siswa? Kalau SMA untuk juga. SMA juga boleh. Oke, Kak. boleh Iya, SMA. boleh. SMA kelas 12 ya biasanya Kak, karena rentan umurnya itu dari 18 sampai 24 tahun Oke, gitu. 18 sampai 24 tahun. Iya, spesial untuk local project kali ini Youth Fest itu kita
sangat menganjurkan kepada teman-teman yang punya bisnis kecil-kecilan lah gitu untuk bisa join ke program kita. Ada manfaatnya. Terus apa aja sih persyaratan untuk bisa daftar di local project ini? Harus bisa bahasa Inggris nggak sih? Karena kan kalau AIESEC ini kayaknya, AIESEC ini kayaknya orangnya pinter bahasa Inggris tuh semuanya. Kita yang nggak bisa bahasa Inggris ini gimana nih? Takut gitu. Gimana Kalau persyaratannya? Persyaratannya itu selain umur tadi dan juga untuk bahasa Inggris itu tidak termasuk persyaratan. Nah, jadi untuk persyaratan itu hanya umur dan juga ada rasa ingin belajar dan ingin mengetahui kemampuan yang lebih lanjut. Bahasa Inggris itu belakangan. Karena mulai itu dari keinginan gitu. Ada kemauan, kemauan buat itu pasti belajar, bisa. itu pasti bisa sih gitu. Setidaknya kita ada keinginan di dalam hati kita ya. Iya, setuju. Benar. Terus apakah local project ini akan ada tiap tahunnya atau emang ada tiap tahunnya? Oke, untuk local project itu ini kan inisiatif dari 2 tahun COVID itu ya kan. Nah itu biasanya ada tiap tahun. Yang tahun kemarin kita mengangkat SDGs tentang pariwisata dan juga kali ini tuh tentang pembangunan perekonomian gitu. Jadi tiap tahun itu bakal ada 2 musim, winter dan juga summer. Gitu. Kalau sekarang itu yang winter. Kita yang winter. Ada winter dan summer. Iya. Sebelum yang pariwisata itu tadi. Sebelum pariwisata kita juga udah ada. SDGs nomor 4 tentang pendidikan. Dan kita fokusnya ke dunia digital gitu. Nah selanjutnya itu bakal ada nih Kak di summer ya kalau nggak salah itu ada IGV. Nanti kita akan mendatangkan bule-bule orang asing yang dari luar gitu ke Padang untuk menjadi sukarelawan gitu ya ke Padang gitu kan. Jadi bule-bulenya datang ke Padang sebagai sukarelawannya gitu. Setelah 2 tahun kita off karena COVID, karena nggak bisa kan. Jadi semoga tahun ini bisa terrealisasikan. Amin. Semoga tidak ada halangan ya. Terus kapan pendaftaran local project yang Youth Fest ini? Apakah udah tutup atau masih bisa pendaftarannya? Sayangnya udah tutup. Tanggal 30 kemarin. Iya, betul. Udah tutup ya? Sekarang kita udah realization. Tapi tenang, nanti bakal ada project yang akan datang gitu seperti join AIESEC. Jadi buat teman-teman mahasiswa UNAN angkatan 22 dan juga 23 yang tertarik dan pengen join untuk AIESEC tuh bisa banget di bulan September. Dan salah satunya lagi ada Agustus yang dekat lagi. Bentar lagi ya. Ada Impact Circle. Jadi silahkan terus stalking tuh Instagramnya biar nggak ketinggalan ya pendaftarannya. Terus yang Youth Fest ini atau local project ini pendaftarnya udah berapa banyak? Pendaftarnya berapa? Kalau untuk jumlah yang daftar itu kemarin kita ada 72 partisipan. Tapi memang karena kita melalui proses interview ya Kak, itu total partisipan fixnya itu sekarang ada 60 partisipan. Ada 60 partisipan yang fix. Terus dan urutan berapa local project Youth Fest by AIESEC ini UNAN dalam jumlah pendaftar? Urutan berapa? Urutan keempat setelah AIESEC Indonesia gitu. Setelah AIESEC Indonesia. Jadi kan ini local project itu kita memang melaksanakan itu bareng gitu Kak, sama AIESEC di kota lain gitu. AIESEC Dan Bandung. kebetulan kita ada di urutan posisi nomor 4 untuk jumlah partisipan terbanyak daftar gitu. Keren ya, banyak banget ya anak-anak Sumbar yang mau ikut di AIESEC ini. Nah, terus kan local project ini sudah dimulai sejak tanggal 3 Juli tadi. Nah, terus apa aja yang udah dilakuin nih sampai hari ini? Sampai tanggal berapa nih sekarang? Sekarang tanggal 8. Untuk apa aja yang udah dilakuin itu pastinya kita kemarin udah mengadakan welcoming party ya. Itu pembukaan acara secara resmi gitu untuk menyambut partisipan yang emang udah alhamdulillahnya bisa bergabung di program ini. Selanjutnya kemarin itu kita juga udah ada kegiatan workshop temanya tentang SDGs 101 lah gitu untuk memberitahu teman-teman itu tentang SDGs ini apa sih, terus peran kita sebagai anak muda untuk mengimplementasikan SDGs ini kayak gimana sih gitu kan. Dan untuk selanjutnya itu kemarin kita juga udah ada sesi bonding supaya kita bisa lebih menyesuaikan nyaman dan juga kebutuhannya teman-teman ini tadi gitu. Tuh, keren. Terus tadi kan ada katanya ada UMKM fisik dan bisnis cash dan bazar tuh. Nah, UMKM-nya yang mana aja yang dikunjungi nantinya?
Oke, untuk UMKM apa aja yang kita kunjungi itu kita totalnya ada 3 ya teman-teman. Ada 3, 2 di Kota Padang dan satunya lagi itu di luar Kota Padang. Mungkin aku nggak bisa spill nama UMKM-nya di sini. Rahasia. Ya, rahasia surprise. Jadi emang akan ada 2 UMKM di Kota Padang dan satunya itu di luar kota gitu. Terus untuk bisnis Canva-nya itu tadi, bisnis competition-nya itu tadi, itu nanti mereka bakal dibagi ke beberapa kelompok. Nanti bakal ada PIC-nya masing-masing yang membantu atau membimbing mereka untuk akhirnya itu bisa nih menghasilkan salah satu program ataupun bisnis lah gitu, untuk mungkin mereka bisa lanjutkan untuk bisa benar-benar menjadi bisnis ke depannya gitu kan, menghasilkan uang ya nantinya. Ada outputnya gitu ya setelah mengikuti local project. Dan bakalan nanti ada bazar juga. Di bazar ini mereka bakalan ibaratnya tuh jadi kayak tour guide lah gitu buat partisipan yang daftar gitu. Dan UMKM nggak perlu, yang UMKM yang tergabung ke dalam bazar itu nggak perlu khawatir nanti takut gak ada yang beli apa kayak gimana gitu kan, karena kita juga dibantu nih sama partisipan dan juga para panitia, karena nanti kita juga di workshopnya itu tadi akan ada sesi marketing dan juga pitching. Jadi teman-teman itu bakal membantu UMKM-nya untuk promosi dan mengajak orang-orang untuk bisa datang ke bazar. Jadi jangan takut jualannya nggak dibeli orang. Iya. So pasti insya Allah bakalan dibeli. Karena udah ada skill marketing. Pesertanya udah ada skill marketingnya, jadi jangan takut, jangan risau. Terus tadi milih bazarnya berarti di Unan atau Insya Allah kita lagi berusaha di GOR, Kak. Oh, di GOR. Karena lagi libur juga di Unan. Di Unan lagi libur ya. Iya betul. Terus nah tadi bazar ini tuh merupakan acara utama di local project ini. Iya, puncak acaranya itu adalah bazar. Kenapa bazar jadi puncak acara di local project ini? Kenapa? Karena kan tujuan kita itu tadi Kak untuk mengimplementasikan apa yang udah kita laksanakan di minggu pertama, kedua dan juga ketiga ya Kak. Gitu. Jadi dan kita juga pengennya tuh meningkatkan income ataupun pendapatan daripada UMKM yang nantinya ikut ke bazar gitu. Jadi kenapa puncak acaranya itu bazar? Karena di bazar ini kita bisa mengimplementasikan ilmu marketing, ilmu pitching itu tadi, sales ya Kak. Terus kita juga bisa nih untuk membantu UMKM-nya punya pendapatan yang jauh lebih baik gitu. Memberikan opportunity lah kepada teman-teman UMKM gitu. Aduh, keren ya. Dari minggu pertama dan kedua tadi yang udah ada workshopnya, kita istilahnya kita apa? Implementasikan di local project ini gitu. Terus apa hubungannya SDGs nomor 8 ini dengan bazar? Yang tadi berarti yang permasalahan yang UMKM tadi, perekonomian yang kayak dari habis COVID, orang udah banyak banget kayaknya udah bingung jualannya, buka bisnis atau bisnis apa lagi yang bisa dapat pendapatan paling banyak gitu. Cuan. Kita bakal bantu untuk menghasilkan cuan, setidaknya dikit ada nambah lah ya. Daripada diem aja nggak nambah. Aduh. Setidaknya bergerak ya. Setuju. Jadi untuk hubungannya apa hubungan SDGs nomor 8 dengan bazar itu tadi, pastinya di perekonomiannya ya teman-teman, karena SDGs nomor 8 ini kan mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga pekerjaan yang layak gitu kan Kak. Jadi harapannya dengan adanya bazar kita bisa untuk memberikan sedikitlah langkah kecil untuk para UMKM ataupun partisipan untuk bisa lebih sadar gitu dengan keadaan ekonomi kita gitu. Mungkin nanti kalau misalnya bazarnya rame, oh kita berhasil nih untuk ngadain apa segala macam gitu kan. Tapi kalau bazarnya sepi berarti ada yang perlu dipertanyakan gitu kan. Oh, apa yang salah gitu ya. Pertumbuhan ekonomi di Kota Padang ini ternyata nggak yang seuah itu misalnya gitu kan Kak. Kita jadinya perlu untuk membuat langkah-langkah selanjutnya itu kayak gimana gitu. Jadi harapannya dengan adanya kegiatan ini tadi, partisipan kan nanti nggak jualan ya. Partisipan itu jadi ibaratnya eksekutor lah di bazar itu. Jadi harapannya bisa belajar lebih kritis lagi untuk problem solving lah terhadap keadaan atau permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Padang gitu. Keren banget ya. Tadi karena pesertanya itu nggak jualan, nanti banyak orang yang mikir, aduh anak AISEC jadi jualan gitu ya. Kita nggak jualan gitu ya, tapi ngebantu untuk UMKM-nya tadi. Gitu. Nah, terus UMKM-nya UMKM apa aja tuh yang ikut di bazar? Apakah cuma makanan aja atau ada fashion atau yang lain-lain, oleh-oleh? Untuk UMKM-nya pastinya bebas ya. Itu nanti
dikembalikan Spill lagi ke masing-masing UMKM yang bakalan ikut. Itu boleh dari makanan, boleh dari kegiatan fashion, atau mungkin handmade Oh, yang iya, kayak iya. kerajinan tangan gitu kan kayak lagi gelang. banyak Oh, iya, gitu. benar, banyak Itu banget juga ya. boleh banget. Nantinya kita juga akan membantu nih supaya bazarnya itu nggak cuman berisi tentang pameran bazar ini aja, tapi kita juga berusaha untuk menggait lah ibaratnya orang-orang untuk tertarik ke bazar itu. Apapun yang ada di bazar ini nanti. Iya, setuju. Oke. Keren banget. Terus nantinya kira-kira berapa tenda yang akan didirikan di bazar? Spill dong, aduh. Untuk Tenda. target maksimalnya itu kita rencananya mau 40 tenda ya Oh, Kak. oke, banyak ya. Tapi mungkin ya nanti disesuaikan lagi sama situasi dan juga kondisi kita. Yang jelas sekarang kita memaksimalkan tendanya itu sebanyak 40. Oke, siapa tahu bisa lebih gitu ya. Terus apa aja hal yang dilakuin peserta nanti di bazar? Tadi kan sebagai eksekutor, kayaknya Iya. apa aja tuh? Salah satu contohnya atau dua deh. Oke, mungkin nanti kan di bazar itu pastinya nggak cuman pameran makanan makanan aja. ataupun apalah gitu ya Kak. Tapinya itu partisipan itu bakalan dibagi ke beberapa kelompok itu tadi kan Kak. Jadi nanti mereka ada yang bertanggung jawab untuk mempromosikan, Oke. ada yang memang spesial bertanggung jawab untuk jadi tour guide lah gitu. Jadi Oke. nanti kalau misalnya ada yang datang kayak iya ini stand ini Oke, gitu. nunjukin di standnya Iya, ini heeh. ya. Makanan di sini gitu. Iya setuju. Oke. Jadi Baju mereka di sini. nggak cuman jadi partisipan volunteer aja, tapi mereka juga punya pengalaman untuk punya pengalaman mengurusin project lah gitu Kak. Nanti kan mereka juga diberikan tanggung jawab nih untuk bisa ngurusin project yang A, ngurusin project yang B. Oke, Gitu. banyak ya ternyata. Oke, tapi jadi peserta ini bakalan banyak kegiatan yang dilakukan dan bermanfaat tentunya buat diri sendiri dan juga lingkungan Lingkungan sekitar. sekitar. Oke, terus manfaat apa aja tuh yang didapatkan peserta ikut lokal project tadi, yang untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar? Untuk diri sendiri dulu deh, apa tuh? Kalau untuk manfaat ikut lokal project tentunya itu meningkatkan public speaking. Oke. Karena nantinya kan di lokal project itu bakal ketemu banyak orang kan, Kak. Benar. Jadi bakal komunikasi sehingga jadi lebih meningkatkan lah communication skill, kemampuan berkomunikasi dengan orang gitu. Dan selain itu juga lebih percaya diri tentunya. Menurut aku juga itu adalah hal yang terpenting, skill yang harus ada di dalam benar diri banget. kita sendiri. Jadi karena kedepannya itu apalagi di dunia kerja, hal itulah yang perlu gitu kan dalam dunia kerja. Jadi mungkin itu manfaatnya. Selain itu juga nantinya akan ada sertifikat yang dapat menunjang karir teman-teman itu di masa depan. Kalau sekarang itu seperti magang kan butuh sertifikat. pengalaman gitu kan. Nah, itu dapat membantu dan juga menunjang teman-teman untuk ikut gitu. Dan banyak opportunity lain yang bisa teman-teman ikutin. Setuju. Itu udah dikit tapi banyak gitu ya, Iya. dikit tapi bermanfaat, yang di Dikit tapi spill bermanfaat gitu. belum tahu ya nanti yang pas di lapangan tadi, aduh aku bisa Iya. jalan nih, bisa ngomong sama orang ini, bisa bantu UMKM ini. Siapa tahu nanti pas UMKM-nya dibantu, kenalan tuh sama kita. Iya, Bisa diajak kerja sama. atau kolaborasi. Dan Iya. juga nanti teman-teman yang ikut itu bakal ngerasain tuh perubahan sebelum ikut lokal project dan juga sesudah Iya. lokal project gitu. Aduh, mari dinantikan untuk peserta Isek-nya. Kita lihat di Instagramnya Iya, apa aja betul. tuh project kegiatannya. Kegiatannya, ya. Terus tadi kan lokal project ini udah dari pendaftaran, udah Iya. mulai 2 minggu. Iya, Nah, terus apa aja sih cerita menarik dari kegiatan lokal project ini? Ada nggak Hal sih yang cerita menarik? Kalau dari ini ya beberapa hari lalu yang emang udah kita laksanain itu kan kita juga berusaha untuk dekat nih sama teman-teman partisipan Oke. gitu kan. Jadi ada salah satu dari mereka waktu itu dia bilang kan, aku nanya nih Kak, Oke. kira-kira apa nih alasan kamu untuk ikut lokal project? Iya. Apalagi posisi domisili dia sama UNAN itu tuh jauh. Gitu kan. Padahal dan kita beberapa acara tuh memang kita lebih mengutamakannya di UNAN gitu kan, jauh ya Kak. Terus kenapa gitu? Ternyata dia bilang kalau aku itu nggak pandai bersosialisasi, dia bilang gitu kan. Aku juga termasuk orang yang tidak suka nih kumpul rame-rame, nggak tahu mau ngapain kalau misalnya lagi rame-rame gitu. Oke. Jadi akhirnya dia memberanikan diri untuk bisa join. Dia bilang dia juga udah sempat stalking lah IG Isek gitu karena salah satu rekomendasi dari dosennya juga katanya kayak gitu. Akhirnya dia memberanikan diri lah untuk bisa join, untuk bisa gabung dan berusaha untuk bisa aktif lah gitu selama project ini berlangsung gitu. Jadi itu termasuk salah satu hal yang mengharukan ya menurut aku Kak, karena
struggle terbesar itu menurutku adalah struggle dari Diri sendiri, ya, gitu kan. betul. Tapi Ancaman dia terbesar. tapi dia akhirnya berani untuk ambil opportunity dan dia berani untuk ngalahin ketakutan dalam dirinya untuk berusaha achieve lah gitu apa yang pengen dia ambil gitu. Mau berubah dari yang takut-takut sampai jadi yang berani. Berharapnya habis Isaac ini udah nggak takut-takut untuk bersosialisasi lagi atau ngomong lagi gitu ya. Betul. Jadi dia belajar dari Isaac ini, makanya ikut gabung walaupun jauh-jauh dari UNAN ya, jauh-jauh ke betul. UNAN gitu. Karena orang sukses itu bukan orang yang pintar atau orang yang bodoh, tapi orang yang rajin dan juga mau belajar. Jadi itu kuncinya teman-teman. Coba dengan local project. Memulai Rajin dan mau berusaha. Berusaha. Oke. Nggak yang pintar aja, pintar Iya. bisa sih gitu. Tapi kalau males-males juga Udah hilang sama, tuh hilang, pintarannya. kan? Oke. Terus ada nggak sih masalah atau struggle yang dihadapi selama local project ini berlangsung? Apa ya? Struggle. Mungkin Cecil selaku panitia juga di program sebelumnya. Masalahnya paling banyak deh apa? Masalah yang paling banyak itu apa ya? Kayaknya nggak ada masalah. Bentar, apa ya? Aduh, ada main aja ya. Apa ya Kalau masalahnya? dari aku tuh mungkin susahnya tuh adalah memenuhi ekspektasi Oh, teman-teman iya, ya. oke. Memenuhi ekspektasi dari Iya. teman-teman partisipan ini tadi gitu. Karena dari awal kita juga udah analisis, kebutuhan dia di sini, dia ikut project ini tuh ekspektasinya kayak gini gitu. Jadi kita itu selalu menomorsatukan kepentingan customer gitu Kak. Oke. Jadi customer number one gitu. Jadi kita berusaha buat tetap gimana ya caranya customer tuh nggak diem aja Iya, gitu. diem aja, Gimana iya, ya caranya betul. supaya partisipan kita tuh bisa aktif gitu. Jadi ya dari situlah struggle-nya kan Kak. Kita juga harus yang kayak cari-cari cara gimana ya supaya partisipan yang ini nih kayaknya belum pernah ini nih gitu. Jadi Oke. kita emang seperhatian itu. Iya, Dari benar. yang Iya, terkecil benar. ya diperhatiin tuh setiap pesertanya Iya gitu. benar. Kalau ikut lokal project di Isaac itu misalnya kita 60 orang nih. Terus kita ada ngumpul, terus ada beberapa 2 sampai 3 orang tuh pasti ada yang masih malu gitu Oke. kan. Minder gitu. Kita tuh next harinya itu kan kita tanya dia tuh kenapa, terus kita ajak gitu biar dia ngomong dan percaya diri. Dan untuk panitia aku yang tahun sebelumnya lokal project itu seneng banget di awal-awal dia masih malu gitu kan. Terus kita coba mendekatkan diri lagi gitu kan. Nah di akhir-akhir malah dia yang semangat gitu. Oke. Jadi emang kita tuh ngasih space dan juga wadah buat nyaman untuk menyuarakan pendapat gitu. Jadi nggak takut-takut di Isaac. Iya. Kegiatan senyamannya Iya, aja. senyamannya aja, Karena bebas. panitia tidak semengerikan itu. Iya, Aduh. Kita bahkan Betul. sampai punya panitia memang spesial nih ngurusin partisipan. Iya. Oke. Supaya partisipannya memang punya ekspektasi yang Sesuai penuh, ekspektasinya. sesuai ekspektasi Iya. kebutuhan dia di situ memang benar-benar bisa tercapai. Jadi setiap kita sudah selesai nih Kak project gitu kan, ada survei gitu. Nah, jadi kita yang OSI tuh bakal evaluasi ada nih yang kurang gitu. Nah, kedepannya kayak gini. Jadi emang lebih baik kayak gitu untuk evaluasinya. Evaluasinya. Oke, keren banget. Terus yang terakhir, apa sih harapan untuk local project Youth Fest ini? Harapan mungkin kepada OSI-nya dulu kali ya. Kalau harapan aku sih ya semoga benar-benar bisa memberikan banyak Iya. dampak positif lah untuk diri sendiri dan juga untuk iya. orang-orang di sekitar. Terus partisipan yang memang pengen benar-benar untuk belajar, benar-benar bisa mencapai ekspektasi dan juga kebutuhannya melalui Youth Fest ini. Dan harapannya ini bukan jadi langkah atau pilihan terakhir ya teman-teman. Justru ini aku harap bisa Awal. menjadi langkah awal buat seluruh pihak yang terlibat itu untuk bisa jadi yang lebih baik lah gitu ke depannya, Kedepannya. memang lebih punya inisiatif untuk ngasih dampak positif buat lingkungan di sekitarnya. Oke, kalau dari aku harapannya buat teman-teman Youth Fest sekarang itu semoga ikut Youth Fest ini menambah dan juga ada perubahan dari dirinya sendiri sebelum dan sesudah. Jadi teman-teman merasakan oh iya ini worth it banget untuk aku ikutin dan juga aku nggak nyesel dan ada perubahan di diri aku dan ini merupakan langkah awal aku untuk menunjang karir di masa depan gitu. Setuju. Gitu. Itu harapannya buat peserta dan mungkin yang nanti-nanti yang masih takut ikut Isaac nggak apa-apa, ikut dulu. Lihat podcast ini siapa tahu udah Iya. terbuka hatinya Betul. untuk berani ikut. Karena lebih baik organisasi. menyesal lebih baik menyesal karena gagal gitu daripada lebih menyesal karena tidak pernah mencoba tidak gitu. coba sama sekali. Iya, Ya, gitu. oke. Jadi teman-teman jangan takut untuk ikut. Oke. Join saja. Join saja ya. Oke. Berarti kita udah banyak
banget bahas Isaac dari Iya, tadi. Udah apa itu Isaac dan sejarahnya dan local project. Nah, local project ini ambil SDGs nomor 8, Iya, pertumbuhan betul. ekonomi dan pekerjaan yang Pekerjaan layak. Yang mana tadi itu ada untuk bantu UMKM dan udah mulai di 2 minggu ini, dan terakhirnya ada bazar UMKM. Jadi banyak banget. Insya Allah nanti akan ada di GOR ya. Biar di bulan ini. Ada 40 stand, jadi kita tunggu aja yang mau jajan-jajan dan bantu UMKM, silahkan ikut di bazar ini. Oke. Iya, setuju. Jadi tunggu teman-teman. Ditunggu kehadirannya. Oke, kalau aku datang bisa tuh ada diskon dikit deh. Bisa sih. Bisa dipertimbangkan. Pakai orang dalam lah. Oke, makasih banyak udah mau cerita-cerita tentang Isaac dan Iya, local betul. projectnya, yang mana banyak inspiratif dan informatif sekali ya buat aku dan juga mungkin people di luar sana. Semoga kita bisa ketemu lagi di local project-project selanjutnya Isaac, dan kita bakal bahas-bahas yang lebih dalam lagi. Aduh. Oke. Makasih Cecil dan Olive untuk kesempatannya. Jangan bosan kesini lagi. Aman. Terus setiap minggu. Oke, thank you Cecil dan Olive. Kak, thank you so Terima kasih, much. Kak. Dah. Dadah.